ini selain memiliki danau asam terbesar di dunia, itu juga memiliki kandungan asam tertinggi di dunia juga. Setelah dikasihin air tadi sama penambang, asapnya udah mulai banyak banget nih, pekat. 1, 2. Dikit lagi nyampe ya. I only noticed one. Wah. Kalau kita bisa lihat di sini ya, itu padat sekali, banyak sekali wisatawan pada datang untuk melihat Blue Fire yang langka ini. Terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Ijen adalah sebuah gunung berapi dengan ketinggian mencapai 2.386 meter di atas permukaan laut. Fenomena Blue Fire atau api biru merupakan pesona sekaligus daya tarik Gunung Ijen. Tidak heran jika kawah Gunung Ijen memikat banyak orang untuk mengunjunginya. Ribu tahun yang lalu, di kawasan ini hanya berdiri satu gunung yang disebut Gunung Ijen Purba, dengan ketinggian sekitar 3.500 meter di atas permukaan laut. Lalu, 70.000 tahun yang lalu, terjadi letusan mega dahsyat Gunung Ijen Purba, sehingga memunculkan kaldera terbesar di Pulau Jawa. Setelah meletus, di dalam kaldera lalu muncullah beberapa gunung. Salah satunya adalah Gunung Api Ijen. Panorama Ijen bukan hanya fenomena geologinya, namun pemandangan gunung api aktif ini sangat luar biasa, lengkap dengan air danaunya yang kebiruan. Fenomena Eternal Blue Fire atau api biru abadi seperti ini hanya ada dua di dunia, yaitu di Gunung Delel, Ethiopia dan Gunung Ijen. Blue Fire hanya dapat dilihat oleh mata saat tidak ada cahaya di sekelilingnya. Karena itu, waktu ideal untuk melihat Blue Fire adalah pukul 3 hingga 4 dini hari. Nah, kalau untuk melihat Blue Fire ini, kalian juga harus tahu nih tepatnya di mana. Harus berlawanan dengan arah angin supaya nggak kena sama asap. Walaupun saya udah pakai masker sama kacamata ini, tapi masih kerasa loh. Karena kalau dihirup itu kerasa banget. Perih di tenggorokan, sama mata juga sakit banget tuh. Saat pagi hari, Blue Fire Ijen sudah tidak nampak lagi. Pemandangan pun berubah menjadi aktivitas para penambang belerang. Nah, jadi kalau Blue Fire ini didiamkan, itu nantinya akan menjadi asap. Cuman karena para penambang di sini mengambil bagian liquidnya itu, sulfurnya, jadi mereka memberikan air bagian Blue Fire-nya ini. Nantinya kalau sudah mengeras, baru mereka akan ambil. Tuh. Mereka bersiap untuk sebuah aktivitas yang berat, yaitu mengangkut bongkahan belerang. Satu persatu pipa yang ada di kawasan kawah diperiksa.
Pipa-pipa ini berfungsi sebagai saluran gas belerang dari solvatara yang bersuhu tinggi hingga ke dasar tebing, tempat belerang kemudian mengembun lalu ditambang. Setelah dikasihin air tadi sama penambang, asapnya udah mulai banyak banget nih, pekat. Warna kuning ya? Warna kuning banget ya? Warna kuning. Nah, karena ini mataharinya udah mulai keluar, saya jadi bisa ngeliat nih. Kalau tadi saya habis dari atas sana, bibir kawah. Tuh, dari atas sana. Turun, lewatin bebatuan licin, akhirnya sampai di bagian perut kawah. Tuh, ramai sekali. Gunung Ijen secara periodik mengeluarkan gas belerang. Ketika letusan terjadi, magma dari dalam kawah akan mencapai permukaan dan menghasilkan aliran lava dan gas. Sebagai gunung api aktif, Ijen beberapa kali mengalami letusan. Badan Geologi mencatat sejak 1 Januari 2023, terekam 82 kali gempa vulkanik dangkal dan gempa hembusan sebanyak 32 kali. Luas kawah Ijen hampir mencapai 5.500 hektar dengan kedalaman sekitar 200 meter. Kawah Ijen memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi, hingga dikenal sebagai salah satu danau asam terbesar di dunia. Air di kawah ini memiliki pH mendekati 0, yang membuatnya sangat korosif dan berbahaya. Jadi ternyata di kawah Ijen ini selain memiliki danau asam terbesar di dunia, itu juga memiliki kandungan asam tertinggi di dunia juga. Nah, sekarang saya mau buktiin simpel dengan besi ini. Nantinya saya akan celupin ke air danau ini. Kira-kira akan bereaksi kayak apa ya? Kawah Ijen memiliki jenis fitur vulkanik yang umum di Indonesia, dengan diameter sekitar 1 km. Lantai kawah ditutup sepenuhnya oleh danau yang hangat dengan suhu mencapai 60 derajat Celcius. Tuh bener, nih bisa kelihatan kan yang tadinya tuh warnanya terang, jadi gelap tuh, bisa kelihatan bawah sama atasnya. Ini yang tadi saya celup nih bagian atasnya, ini yang nggak terlalu kena sama airnya tuh masih terang, tapi bagian atasnya udah mulai menghitam gitu. Nah, kalau tadi saya pakai besinya tuh yang lumayan tebal, saya mau coba nih pakai peniti yang lebih kecil. Kira-kira bakal gimana ya? Nah, kalau peniti ini setelah saya celupin tadi, itu warnanya memang berubah sih, cuman nggak terlalu kelihatan kayak yang lagi satu ini. Itu bagian bawahnya ini ya, tadi kena air. Tuh warnanya mulai kecoklatan, beda sama yang bagian atasnya ini. Beda sama yang bagian atas tuh masih agak cerah, yang bagian bawah tuh bagian luarnya tuh mulai menghitam gitu. Terkena besi aja perubahannya cepat banget, apalagi kena kulit. Jadi kalau semisal berkunjung ke tempat-tempat seperti karakternya seperti ini, ada sulfur dan juga asamnya tinggi, itu tidak disarankan untuk bermain dengan airnya. Warna biru pada danau asam di kawah Ijen disebabkan oleh belerang cair yang larut di dalam air. Ketika sinar matahari menyinari permukaan danau, warna biru kehijauan akan semakin terlihat, sehingga menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Meski memiliki sifat asam yang sangat beracun, namun danau asam Ijen memiliki sejumlah manfaat. Belerang yang diekstrasi dari kawah bisa digunakan dalam industri kimia dan farmasi. Ini ngambil sampai atas sana? Ayak, pasang pipa itu. Bapak yang pasang pipa itu? Pasang pipa itu. Ya ampun Bapak, itu asapnya tebal loh, gimana caranya? Kita nahan nafas? Enggak, pakai masker ini. Kalau dulu di saat baru pertama kali saya kerja di sini, nggak ada masker, hanya pakai ini aja. Nggak sakit itu? Ya, kalau dihirup? Tapi kalah sama kebutuhan. Oh iya, luar biasa. Perjuangan hidup demi keluarga. Luar biasa Bapak. Berat sekali. Oke Bapak, bisa saya bawa?
Kawasan Kawah Ijen merupakan lokasi penambangan belerang tradisional. Meski berada di zona berbahaya, namun para penambang ini tetap menggantungkan hidupnya dari hasil mengumpulkan kepingan demi kepingan belerang setiap harinya. Dengan ladang belerang yang terhampar, tepian Danau Ijen sudah menjadi area penambangan lebih dari 700 tahun lalu. Nah, jadi sekarang saya kebetulan bertemu dengan salah satu penambang di sini. Saya bersama Bapak Arifin. Panggilannya Bapak Ipin ya? Iya, iya. Ya, Bapak Ipin. Nah, ini Bapak Ipin mau ngambil liquid dari sulfur yang udah lumayan keras. Proses pengambilan bongkahan belerang masih dilakukan secara manual. Alat yang dipakai oleh penambang hanya besi linggis. Berat sekali. Kepingan belerang yang sudah terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam keranjang khusus. Berat sekali. Oke Bapak, bisa saya bawa? Oke, saya kumpulin ya. Aduh, padahal kelihatannya nggak terlalu besar ya. Tapi ini beratnya 10 kilo, ya ampun. Di sini Bapak? Oke. Wah, ada banyak. Nah, jadi untuk ngambil batu sulfur ini itu menggunakan linggis besi gitu. Tapi ya beratnya minta ampun. Belerang-belerang ini kemudian diangkut melewati medan miring dari bibir kawah ke atas dengan jarak tempuh sekitar 300 meter. Bapak, ini kenapa warnanya ada yang berbeda, Pak? Ini ada yang ya ada yang orange, ada yang kuning. Karena yang oranye ini yang baru keluar, jadi Oh, masih terasa hangat. Kalau ini yang sudah beku, mengeras. mengeras, yang sudah dingin itu, warnanya seperti ini. Oh gitu. Jadi kata Bapak Ipin, alasan kenapa dia warnanya beda nih. Yang ini warna orange, yang satu ini warna kuning tuh karena yang ini tuh masih panas. Ini baru keluar ini. Tapi kalau yang ini itu udah beku dari lama berarti ya. Tambang di kawasan Ijen merupakan area penambangan belerang terbesar di Indonesia. Dalam sehari sedikitnya 14 ton belerang diangkut dari kawasan ini. Menurut catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, potensi belerang yang dikelola kawasan Ijen baru sekitar 20% dari potensi yang ada. Oh, jadi ditaruh di bagian pundak sini ya. Tergantung kekuatan pundak. Yang kiri atau yang kanan dulu yang paling kuat itu. Itu untuk angkat belerangnya. Udah seimbang belum tapi ini? Sudah? Sudah. Aduh, tapi saya jadi pengen coba sih Pak. Boleh saya coba belum? Kira-kira bisa nggak ya? Aduh, saya takut ini pundak saya patah Bapak. Oh, enggak. Kalau enggak kuat jangan dipaksa. Oke. Tunggu ya. 1, 2. Bapak, ini mah beratan keranjangnya daripada saya. 1, 2. Aduh, nggak bisa. Tidak bisa Bapak. Karena berat saya itu 51. Nggak kebayang Bapak Ipin. Jadi setelah ngambil batuan ini, dibawa lagi ke kawah, bibir kawah di atas sana. Jadi ngambil, taruh atas, ngambil lagi. Apalagi ya jalannya tadi itu curam, terus bebatuan yang licin lagi Pak. Penambang di kawasan Ijen menghadapi bahaya kesehatan dan keselamatan. Selain medan yang curam, mereka juga rentan terpapar gas beracun yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi, hingga kematian. Selain itu, penambang juga menghadapi resiko cedera akibat beban yang berat.
91. 91? Iya, iya. Taruh mana lagi nih, Pak? Itu ya? Terus Munggari. Wah, berat. Tidak kuat sendiri, Bapak. Berat. Langsung ditaruh ke truk. Iya. Itu berapa kilo tadi? Dua-duanya? 60? Satu karung 60 kilo? Iya. Aduh, capek banget. Padahal saya tuh udah saya minta bantu bapaknya nih untuk ngangkut karungnya. Ngos-ngosan. Karena beratnya 60 kilo. Bongkahan belerang kemudian dimasukkan ke dalam truk dan siap untuk dikirim ke sejumlah perusahaan dan masuk proses pengolahan selanjutnya. Bahan galian produk gunung api ini banyak digunakan untuk berbagai produk, mulai dari campuran kosmetik, obat-obatan, hingga pemutih. Nah ini dia, belerang-belerangnya banyak sekali. Nah ini hasil kumpulan para penambang dan nantinya setelah ditimbang akan dibawa ke pabrik dan nanti dikirim ke beberapa industri. Baik sekali. Untuk menilik lebih dalam pengolahan belerang, saya mendatangi Desa Belambangan, salah satu tempat pengolahan belerang setengah jadi. Di tempat ini, belerang murni dipisahkan dengan material lain yang masih menempel. Setelah diluruhkan dalam suhu 100 derajat Celcius, warna belerang seketika berubah menjadi hitam. Belerang dimasak selama 16 jam. Satu hari 10 ton bahan setengah jadi dihasilkan dari pabrik ini. Setelah disaring, belerang langsung dibekukan dan dihancurkan menjadi serpihan kecil. Belerang kini siap dikirim ke berbagai pabrik di Indonesia. Dikit lagi nyampe ya. I only noticed one. Wah. Walaupun saya udah pakai masker sama kacamata nih, tapi masih kerasa. Untuk bisa melihat api biru Ijen dengan jelas, pendakian harus dilakukan saat malam masih berselimut gelap. Bersama dengan puluhan wisatawan lain, kami melangkahkan kaki di tengah keterbatasan pandangan dan dinginnya malam. Sebagian besar jalur yang ditempuh untuk menuju Kawah Ijen merupakan medan dengan kemiringan 25 sampai 35 derajat disertai dengan jalan tanah berpasir. Dikit lagi nyampe ya. I only noticed one. Wah. Oh, di sana udah datar jalannya. Datar lagi. My fire check. Padat banget. Mendaki di malam hari dengan kondisi oksigen yang tipis adalah tantangan untuk mendekat ke Kawah Ijen. Medan jalannya cukup beragam, ditambah dengan kondisi jalur yang lumayan padat, cukup mempersempit ruang gerak. Nah, jadi posisi kita sekarang kurang lebih 800 meter ya. Yes, 800 dari meter lagi. kaldera, titik tempat kita mau datengin. Dari sini aja udah kecium nih baunya ya. Sulfur kenceng banget. Makanya kita sudah bawa masker khusus. Saat aroma belerang sudah mulai menyengat, langkah kaki mulai terasa semakin berat. Sekarang kita udah ketinggian berapa ini? Tadi 2100. 2100. Dari sini kita udah bisa ngeliat sih city light. Cakep banget. Berapa deretan gunung-gunung yang ada di Banyuwangi. Cakep banget. Oh iya. 10 meter lagi kita sampai ke titik Blue Fire. Tenggorokan udah mulai kering. Kaki udah mulai lemas.
Aduh. Tapi excited banget sih, pengen ngeliat Blue Fire. Semakin dekat dengan lokasi Blue Fire, pandangan saya disambut bongkahan demi bongkahan belerang hasil tambang. Sekarang kita sudah di ketinggian Di 2200. 2200. Wow, ini kita udah bisa ngeliat kaldera dari Kawah Ijen. Hampir sampai ya. Kalau tadi kita sampai ke bibir kawah, sekarang kita turun ke bawah kawahnya nih untuk melihat Blue Fire. Untuk menuju ke Kawah Ijen, saya dan rombongan harus melintasi medan berbatu sejauh 800 meter. Kondisi jalannya cukup terjal dengan kemiringan mencapai 45 derajat. Kita pakai gua maskernya. Sekalian istirahat bentar. Gini ya? Oke, kemudian maskernya pun tuh harus khusus ya, karena memang sebahaya itu ya. Bahaya banget. Inilah daya tarik Gunung Ijen, Blue Fire. Fenomena api biru ini muncul karena pembakaran gas belerang yang keluar dari rekahan kawah. Saat bersentuhan dengan oksigen di udara, gas yang keluar akan terbakar dan menghasilkan nyala api berwarna biru. Akhirnya kita sampai di Blue Fire. Setelah berjalan di bebatuan yang curam, akhirnya kita sampai juga. Nyaman. Kita sampai. Udah tak ini. Walaupun harus berdempet-dempet ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya, itu padat sekali, banyak sekali wisatawan pada datang untuk melihat Blue Fire yang langka ini. Demi Blue Fire mereka datang beramai-ramai bersama keluarga untuk melihat fenomena yang paling langka. Di celah-celah bebatuan dan asap belerang terdapat api biru langka yang hanya ada 2 di dunia, yaitu Kawah Ijen. Belerang dan juga api biru bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi sebagai simbol kehidupan masyarakat setempat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak jauh dari Kawah Ijen, saya menuju ke kawasan rumput savana dan cekungan yang dikenal dengan Kawah Wurung. Kawah Wurung masih terletak di bagian dalam kawasan kaldera Ijen. Sama seperti Gunung Ijen, Wurung merupakan salah satu gunung yang muncul setelah letusan Gunung Ijen purba. Dengan camper van, perjalanan menuju Kawah Wurung yang berjarak sekitar 15 km dari Ijen dapat ditempuh dengan waktu sekitar 50 menit. Dalam bahasa Jawa, wurung berarti sesuatu yang gagal,
sehingga Kawah Wurung adalah bagian kawah gunung yang gagal terbentuk. Kawah ini dikelilingi oleh rerumputan dengan bentuk melingkar seperti cekungan. Di sekitar kawah terdapat beraneka ragam jenis flora. Terletak di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso. Kawah Wurung masuk kawasan Ijen Geopark. Ketinggian Kawah Wurung berada di sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Dijuluki sebagai The Highland Paradise, keindahan lokasi ini membentang sekitar 100 hektar. Tiba di lokasi, saya pun siap untuk menikmati Kawah Wurung dengan cara berbeda, yaitu menggunakan sepeda. Suasana di Kawah Wurung sangat menenangkan, sehingga cocok diisi dengan kegiatan bersepeda. Di sekitar kawah terlihat sejumlah ternak sapi milik warga yang dilepas liarkan. Setelah bersepeda, saya pun menyempatkan diri menikmati hangatnya teh panas. Keindahan Kawah Wurung kerap disamakan dengan Bukit Teletabis di Gunung Bromo dan area rerumputan di Selandia Baru. Dengan panoramanya, kawasan ini menjadi salah satu titik favorit para pendaki yang akan menuju Gunung Ijen. Pengalaman yang luar biasa bagi saya, bisa menikmati indahnya fenomena langka yang ada di timur Jawa, mulai dari Blue Fire, danau asam yang ada di Kawah Ijen, sampai indahnya Kawah Wurung ini. Tugas kita hanya menjaganya agar tetap lestari untuk menghidupi anak cucu kita nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang.